Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua kan? Ya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan Mas Ta pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Oke, terima kasih Mas Ta. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian menyemangati teman di samping kalian dengan cara menepuk pundak mereka. Ayo, semangat ya teman. Semangat teman. Oke. Nah, sekarang Ibu mau meminta satu orang untuk nge-recall pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Rani, silahkan Rani. Oke, terima kasih Rani. Jadi, materi kita di sebelumnya adalah mengenai kedudukan titik. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai jarak antar titik, di mana materi ini berhubungan dengan materi sebelumnya. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran di hari ini. Tujuan pembelajaran di hari ini ada 3 aspek. Yang pertama itu aspek kognitif, di mana dalam aspek kognitif ini siswa diharapkan mampu mendeskripsikan, menentukan dan mempresentasikan jarak antara titik dalam bangun ruang, secara khusus pada bangun ruang, balok dan kubus. Dan yang kedua adalah aspek afektif. Dalam aspek afektif ini siswa diharapkan mampu aktif diskusi, bekerja kelompok di dalam kelompoknya, serta mampu dan percaya diri dalam menyatakan pendapat dalam kelompok maupun pembelajaran di dalam kelas. Nah, aspek yang ketiga adalah aspek psikomotorik, yaitu siswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mengenai jarak antara titik. Oke, jadi sebelumnya Ibu mau kalian memperhatikan contoh permasalahan yang Ibu tulis di papan tulis. Coba perhatikan ya. Jadi permasalahannya itu ada sebuah permasalahan yang menyatakan bahwa diketahui sebuah kamar berbentuk kubus dengan tinggi tiang 8 meter. Dalam kamar tersebut terdapat sebuah lampu tepat di tengah atap tersebut. Tentukan jarak lampu tersebut ke salah satu sudut ruang kamar tersebut. Nah, contoh yang Ibu tulis ini merupakan salah satu contoh aplikatif mengenai materi hari ini, yaitu materi jarak antar titik. Jadi, Ibu men-encourage kalian, menantang kalian, setelah belajar materi hari ini, kalian pasti dapat menjelaskan dan menentukan jarak yang dimaksud dalam hal ini, menentukan jarak lampu ke salah satu sudut yang dimaksud dalam soal ini. Oke, jadi Ibu berharap selama pembelajaran ini kalian tetap fokus, tetap semangat, dan jangan ngantuk. Jangan karena ini jam-jam terakhir kalian mudah ngantuk. Oke? Semuanya siap? Siap, Bu. Oke, kita akan memasuki materi hari ini, yaitu materi jarak antar titik. Tapi sebelumnya, Ibu ingin memastikan apakah semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Oke, kita langsung masuk materi saja ya. Jarak antar titik. Nah, misalnya Ibu memiliki 2 titik A dan titik B. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan jarak antara titik A dan titik B? Caranya gampang, yaitu menarik garis lurus antara kedua titik tersebut. Jadi prinsipnya itu jarak antara kedua titik ini, antara titik A dan titik B, adalah panjang garis lurus dari titik A dan titik B, yaitu garis AB. Nah, kalau misalnya kita buat 2 titik ini dalam koordinat kartesius, maka titik A dapat kita misalkan menjadi X1 dan Y1. Sedangkan untuk yang titik B, maka kita dapat memisalkan X2, Y2. Coba perhatikan. Nah, maka untuk menentukan jarak garis AB ini, kita membutuhkan garis bantu. Maka kita dapat membuat garis putus-putus dari sini ke sini, searah sumbu X. Sedangkan dari titik B, kita dapat
menentukan dan memperoleh gambar seperti ini, segitiga siku-siku, maka kita dapat mencari dan menentukan jarak titik A ke titik B atau mencari panjang garis AB, yaitu dengan cara menggunakan rumus Pythagoras. Nah, karena jarak titik A ke B merupakan sisi miring, maka kita langsung saja membuat rumus dari rumus Pythagoras. AB sama dengan akar dari AC kuadrat tambah BC. Rumus Pythagorasnya kita langsung masukkan titik koordinatnya langsung. Oke, perhatikan ya. AC itu langsung saja X2 kurang X1 dikuadratkan tambah Y2 kurang Y1 dikuadratkan. Jadi rumus dari untuk mencari jarak titik A ke titik B yaitu dengan menggunakan rumus ini. Nah, kalau rusuknya, kalau rumus pasti rusuknya semua sama kan? A. Oke? Nah, misalnya kita akan mencari jarak titik A ke titik F. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan titik A ke titik B dengan cara menarik garis hubung terdekat antara kedua titik tersebut. Jadi, garis terdekat antara kedua titik ini adalah garis ibu akan menghubungkan titik A dengan titik F. Coba perhatikan yang tinta warna merah. Titik A ke titik F. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Kita disuruh untuk mencari panjang garis AF atau jarak antara titik A ke titik F, yaitu panjang garis AF. Maka untuk mencari garis tersebut kita membutuhkan garis bantu sehingga membentuk segitiga siku-siku. Jadi kita langsung saja menarik garis A dan garis BF sehingga terbentuk sudut siku-siku tepat di titik B. Nah, setelah menemukan segitiga siku-sikunya, kita langsung menggunakan rumus Pythagoras untuk mencari jarak titik A ke titik F atau panjang garis AF. Maka kita akan memperoleh panjang AF sama dengan panjang AB kuadrat tambah BF kuadrat. AB berapa? A kan? A kuadrat tambah A kuadrat. Sehingga jawabnya menjadi 2A kuadrat. Nah, jika dikeluarkan menjadi A akar 2. Oke, sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Nah, untuk contoh soal ini, Ibu ingin menekankan dua. Untuk poin yang pertama, coba perhatikan garis AF. Garis AF merupakan salah satu diagonal bidang atau diagonal sisi dari kubus ABCD EFG. Sehingga Ibu ingin menekankan bahwa ketika kita disuruh mencari panjang salah satu diagonal bidang atau diagonal sisi dari bangun ruang kubus, maka kita langsung ingat saja bahwa hasilnya itu akan selalu dikalikan dengan akar 2. Sedangkan untuk A ini merupakan koefisien. Koefisiennya itu panjang rusuk dari kubus tersebut. Kita langsung ke contohnya saja. Misalnya A, kita buat panjangnya 2. Otomatis juga panjang rusuk yang lain juga 2. Oke, maka kita akan bisa mencari panjang AF. AF sama dengan akar dari 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan akar dari 8. 8 ini bisa kan menjadi 4 kali 2 akar 2 bisa menjadi 2 akar 2. Coba perhatikan. Seperti penjelasan
diagonal sisi atau diagonal bidang dari bangun ruang kubus selalu diikuti dengan akar 2. Perhatikan akar 2. Sedangkan untuk A merupakan koefisien atau panjang rusuk dari kubus tersebut. Jelaskan? Berapapun panjang rusuk kubus, misalnya 8, maka di sini akan juga mengikuti. Maka hasilnya itu akan menjadi 8 akar 2. Itu untuk poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, Ibu ingin menekankan bahwa diagonal ruang. Udah tahu kan diagonal ruang? Sudah, Bu. Oke, diagonal ruang dari kubus. Coba perhatikan titik titik A ke titik G. Panjang garis AG merupakan salah satu garis yang dapat membentuk diagonal ruang dalam kubus. Coba perhatikan. Untuk case yang bangun ruang kubus dengan diagonal ruangnya, maka untuk mencari panjang garis AG, kita tinggal mengkalikan dengan akar 3. A kali akar 3. Seperti contoh sebelumnya bahwa A itu adalah koefisien panjang rusuk dari kubus tersebut. Kita langsung ke contoh saja ya. Kita akan mencari jarak titik, sekalian mencari jarak titik A ke titik G. Oke? Juga. Maka untuk mencari jarak titik A ke G itu kita menggunakan panjang diagonal sisi juga. Karena panjang AC sama dengan panjang AF seperti yang telah kita cari sebelumnya, yaitu 2 akar 2. Oke? Kita akan menggunakan panjang yang sebelumnya, 2. Maka panjang AC kuadrat tambah panjang CG kuadrat. Nah, sebelum tadi AC sama dengan AF di ruang kubus ini. Oke? Berarti jawabnya langsung 2 akar 2 dikuadratkan tambah 2 kuadrat. Langsung saja ini menjadi 8 tambah 4 jadi 12. Nah, ini sama saja dengan 4 kali 3. 4 itu menjadi 2 akar 3. Nah, terbukti kan AG merupakan salah satu diagonal ruang dari bangun kubus ini. Sehingga dalam case ini Ibu ingin menekankan bahwa jika kita disuruh mencari panjang salah satu diagonal ruang dari bangun kubus, maka hasilnya itu selalu diikuti dengan akar 3. Sedangkan untuk dua ini adalah panjang rusuk dari kubus tersebut. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal balok. Nah, misalnya kita memiliki balok A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita misalkan saja bahwa panjang AB adalah 8, panjang BC 6, dan panjang BF itu 5. Oke, sekarang kita akan mencari jarak antara titik A dengan titik F. Sama halnya dengan kubus sebelumnya. Kita langsung menarik garis lurusnya ya. Garis lurus terkait antara kedua titik tersebut. Garis lurus antara kedua titik tersebut yaitu garis AF. Maka untuk mencari panjang garis AF ini, kita langsung bisa membentuk segitiga siku-sikunya, yaitu siku-siku di B. Maka untuk mencari panjang garis AF, kita langsung gunakan rumus Pitagoras tadi langsung. Oke, semuanya mengikuti? Mengikuti, Bu. Oke. Maka kita langsung mencarinya dengan rumus Pitagoras. AF sama dengan AB kuadrat tambah BF kuadrat. AB itu 8 kuadrat tambah 5 kuadrat dengan 64 tambah 25. Hasilnya menjadi 89.
Nah, hal ini berbeda dengan kubus ya, karena panjang balok, panjang, lebar, dan tingginya itu berbeda hanya dengan kubus. Semua rusuknya memiliki panjang yang sama. Oke? Ini untuk yang AF. Nah, bagaimana dengan mencari jarak titik A ke titik G? Kita langsung beralih ke titik A dan titik G. Oke, kita langsung hubungkan saja ya. Maka akan membentuk seperti ini. Masih mengikuti kan? Masih, Bu. Oke, untuk mencari panjang garis AG ini, kita menggunakan bantuan garis AC yang merupakan diagonal sisi dari balok ini dengan garis CG. Maka untuk mencari jarak antara titik A ke titik G, kita juga dapat menggunakan rumus Pythagoras. Oke, kita langsung saja ya mencari jarak titik A ke titik G. Titik A, G sama menggunakan rumus Pythagoras, yaitu panjang AC kuadrat tambah CG kuadrat. Nah, di sini coba perhatikan. Panjang AC dengan panjang AF yang telah kita cari, hasilnya itu akan beda. Karena balok memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda. Berbeda dengan halnya kubus yang memiliki panjang rusuk yang sama, sehingga panjang diagonal sisi atau panjang diagonal bidang itu sama semua. Maka di sini kita harus mencari panjang AC dulu. Oke, kita langsung saja ya. AC kuadrat dengan panjang AC dengan akar dari AC, yaitu menggunakan panjang AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB kuadrat tambah BC kuadrat, yaitu 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan, yaitu 64 tambah 36, yaitu akar dari 100 atau dengan 10. Oke, karena kita sudah mendapatkan panjang AC, kita langsung masukkan saja ya. Maka AC yaitu 10 kuadrat tambah CG, yaitu sama panjangnya dengan BF karena sama-sama tinggi dari bangun ruang balok ini. 5 kuadrat dengan 100, akar kuadrat dari 100 tambah 25 dengan 125. Lalu sama dengan 25 kali 5. Nah, dikuatkan menjadi 5 akar 5. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Semuanya ngerti? Ngerti, Bu. Oke, sekarang Ibu langsung bagi LKS saja ya. Ibu akan membagi LKS kepada setiap kelompok. Jadi, dalam pengerjaan LKS ini, Ibu akan berikan waktu 15 menit. Jadi dalam 15 menit ini setiap kelompok akan mengerjakan soal yang ada di dalam LKS ini. Jadi Ibu mengimbau kepada setiap ketua kelompok supaya membagi tugas untuk mengerjakan soal yang ada di dalam LKS ini, membagi tugas kepada setiap anggota kelompoknya. Sehingga setelah 15 menit berlalu nanti, Ibu akan mengundi salah satu kelompok yang ada di kelas ini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok tersebut dan mempresentasikannya di depan kelas ini. Dan ketika presentasi, Ibu akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk bertanya kepada kelompok yang telah presentasi. Dan setiap kelompok harus memberikan satu pertanyaan. Dan setiap kelompok hanya memiliki kesempatan memberikan satu pertanyaan kepada kelompok yang telah presentasi. Jadi, Ibu mengimbau supaya pertanyaan yang kalian berikan merupakan betul-betul pertanyaan yang menjadi kebingungan dari anggota kelompok kalian. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan?
Dan selama diskusi berjalan, Ibu akan mengawasi setiap kelompok, berjalan ke setiap kelompok, dan Ibu membuka kesempatan bagi setiap kelompok yang masih memiliki kebingungan bisa bertanya kepada Ibu. Oke, jadi dalam pengerjaan LKS ini, setiap anggota diharapkan aktif dalam kelompoknya. Jika ingin bertanya, langsung tanyakan saja. Oke? Oke, Bu. Oke, silakan kerjakan. Oke, Ibu hanya mengingatkan kepada setiap kelompok supaya jangan lupa mengisi setiap komponen yang dibutuhkan atau yang ditanya dalam LKS. Oke? Harus diisi. Nah, mengingat waktu tinggal 1 menit, setiap kelompok silakan bersiap-siap untuk mengumpulkan lembar jawaban LKS setiap kelompok. Oke, semua kelompok telah mengumpulkan lembar jawaban dari LKS-nya. Sekarang Ibu akan mengundi kelompok yang akan maju. Jadi hari ini hanya 1 kelompok yang maju. Dan Ibu akan mengundinya ya. Oke, kelompok yang akan presentasi adalah kelompok 2. Jadi silakan kelompok 2 maju ke depan. Oke, terima kasih buat kelompok 2 yang telah bersedia mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, untuk kita semua, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Oke, Ibu sekedar menambahkan sedikit bahwa apa yang telah disampaikan oleh kelompok 2 itu telah sesuai dengan materi yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa Ibu menganggap bahwa semua yang telah dijelaskan itu telah mewakili, dan semua pertanyaan dari setiap kelompok telah mewakili apa yang kalian ketahui dari pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Oke, sekarang kita langsung beralih ke contoh soal yang Ibu tunjukkan di awal pembelajaran sebelumnya. Coba perhatikan ke depan contoh soal yang Ibu tunjukkan di awal pembelajaran. Nah, Ibu berharap juga setelah belajar dan mengerjakan LKS tadi, kalian sudah bisa menjawab contoh soal aplikatif materi hari ini. Nah, sekarang siapa yang mau volunteer? Saya, Bu. Oke, Mas Tas, silakan maju, tuliskan jawabannya ke depan ya. Oke, silakan ayo. Oke, terima kasih buat Mas Tas yang telah memberikan jawaban di papan tulis. Nah, coba perhatikan ke depan. Di sini diketahui sebuah kamar berbentuk kubus dengan tinggi tiang 8 meter. Ya, sudah jelas kita dapat melihatnya bahwa kubus yang dibuat mata di sini itu kubus ABCD EFG dengan panjang rusuk 8. Yaitu rusuk 8 yang ditanya AP. Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya dengan menggunakan kerangka kubus. Coba perhatikan ke depan. Ibu akan memperkenalkan sebuah kamar itu dulu. Misalkan kamar yang dimaksud di sini adalah ini, kamar yang berbentuk kubus. Nah, ini sudah berbentuk kubus. Nah, dikatakan di sini panjang tiang itu 8 meter. Maka setiap tiang dari kubus ini disebut sebagai tiang kamar 8 meter. Setelah itu dikatakan bahwa dalam kamar tersebut terdapat sebuah lampu tepat di tengah bagian atap kamar. Nah, atap yang dimaksud di sini adalah bagian atasnya. Coba perhatikan bagian atasnya. Tepat di tengah, berarti Ibu sampingkan ya. Tepat di tengah berarti di sini dong. Tepat di tengah perpotongan antara garis EG, misalkan ini garis EG yang pegang ini, dan ini garis HF, atapnya ya, atapnya. Sehingga titik potong antara kedua garis ini merupakan titik tengah dari atap kamar tersebut, kamar yang berbentuk kubus tersebut. Maka ketika kita buat kita jadikan seperti ini, maka kita dapat meletakkan lampu yang dimaksud di sini adalah seperti ini. Misalkan ini tali yang ini beratnya lampu, Ibu letakkan di sini di tengah. Berarti pas di tengah ini kan. Nah, ketika ditanyakan tentukan jarak lampu yang di tengah ini terhadap salah satu sudut ruangan tersebut, maka yang ditanyakan itu adalah jarak dari titik pusat ini, bukan titik pusat, tapi
ruangan ini. Bisa saja kita mencarinya dari titik tengah ini ke sudut ini, bisa juga dari titik tengah ini ke sudut ini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tetapi dalam hal ini Masta memilih untuk mencari jarak antara lampu tersebut di titik P ke titik A. Jadi kerangka ini bisa lah ya sebagai menjelaskan semakin jelas bahwa gambar kamar yang dimaksud di sini itu adalah seperti ini, kamar yang berbentuk kubus. Oke, di sini Masta telah menemukan jawaban dari API. Ya, tapi ada sedikit kesalahan di sini bahwa di sini Masta coba perhatikan, di sini bukan 4 akar 2 ya, 4 akar 6. Oke. 4 akar 6. Oke, anggota kelompok yang lainnya yang telah mencoba jawabannya apakah sama? Ya, Bu. Oke, sampai di sini Ibu berharap semuanya telah mengerti ya. Paham, Bu. Oke, sekarang Ibu mau menyampaikan sesuatu berdasarkan materi pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin menyampaikan sesuatu bahwa pembelajaran hari ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan karya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa Ibu mengatakan demikian? Karena kita lihat saja contoh globalnya bahwa kita hidup di bumi yang berbentuk bulat, tetapi tidak membuat semua seisi bumi yang bulat ini semua berbentuk bulat, tetapi Allah menjadikan semuanya itu beragam dan teratur. Itu kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ruangan kita ini misalnya berbentuk balok, meja berbentuk balok juga, ini berbentuk kubus. Hal tersebut kita bisa lihat dari hasil karya tangan manusia. Tetapi kita harus ingat dulu bahwa sumber dari pengetahuan yang digunakan manusia untuk membentuk bangun-bangun ruang tersebut adalah pengetahuan yang bersumber dari Tuhan. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanyakan, hari ini kita akan kuis. Oke, jadi sebelum Ibu membagikan soal kuis ini, Ibu akan menyampaikan rules dan prosedur pengerjaannya. Jadi waktu yang diberikan untuk mengerjakan kuis ini selama 5 menit. Setelah 5 menit, maka proses pengerjaannya akan diberhentikan dan proses pengumpulannya akan dikumpulkan setelah doa penutup nanti. Oke? Jadi dalam pengerjaan kuis ini Ibu harapkan semuanya percaya diri akan jawaban yang dituliskan dalam lembar jawabannya dan harus jujur dalam mengerjakan kuis. Jangan mencontek. Oke, semua. Oke, waktunya habis. Silakan kegiatan mengerjakan soal kuis dihentikan. Oke. Sebelum kita pulang, lembar jawaban kuisnya disimpan dulu, nanti akan dikumpulkan setelah doa penutup. Oke? Oke, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin satu orang volunteer untuk memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Siapa mau? Saya, Bu. Oke, Rani. Oke. Terima kasih, Rani. Jadi, Ibu hanya ingin menambahkan betul yang disampaikan oleh Rani bahwa hari ini kita telah belajar mengenai jarak antar titik. Di mana jarak antar titik ini itu adalah jarak garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Nah, seperti contoh yang telah kita kerjakan tadi dalam bangun ruang kubus dan balok, sudah jelas kita lihat perbedaannya. Konsepnya itu kita harus tahu bahwa jarak antar kedua titik itu kita dapat mencarinya dengan cara menarik garis lurus terdekat antara kedua titik tersebut. Oke, sampai di sini semuanya paham? Paham, Bu. Oke, sebelum ini Ibu ingin mengingatkan, bukan karena kalian hari ini sudah belajar, bukan berarti kalian tidak belajar lagi di rumah ya. Jadi Ibu menghimbau dan mengharapkan supaya kalian juga belajar di rumah, dan Ibu ingin menyampaikan dan memberitahu satu aplikasi atau website yang dapat kalian gunakan untuk mengakses pembelajaran
pelajaran tambahan mengenai materi hari ini, yaitu dapat kalian browsing di internet. Kalian cari saja Genius.net. Di situ banyak soal-soal yang membahas mengenai materi hari ini. Oke, jadi kalian dapat berlatih soal di website tersebut. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Tidak ada lagi yang bertanyakan? Tidak, Bu. Oke, satu hal yang mau Ibu ingatkan, hasil kuisnya Ibu akan bagikan di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelumnya lembar jawaban kalian nanti akan dikumpul setelah doa penutup sembari mengambil tugas rumah yang akan kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada lagi? Oke. Jadi Ibu mengingatkan kalian harus rajin belajar ya. Jangan malas-malas. Ingat pesan Ibu tadi bahwa materi hari ini berguna untuk kehidupan sehari-hari kalian ke depannya. Oke? Oke, Bu. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari